dengan dia ada etikat baik untuk minta maaf sih, itu menurut gue itu udah salah satu langkah yang tepat lah dilakuin BWF. Tapi ya balik lagi, karena Olimpik kan sedikit lagi mau berlangsung gitu, dengan tetap masih pandemi ini belum berakhir gitu. Jadi ya memang harus ada pelajaran yang diambil BWF gitu. Mesti ada salah satu tindakan nyata gitu. Jangan, ya benar kata Marcus Gideon waktu pas kita mendarat itu, jangan cuman permintaan maaf itu beres gitu. Nah, kita sebagai atlet kan di sini jatuhnya cuman menyuarakan apa yang kita rasakan gitu kan. Tetapi sisanya itu ya biarlah kayak organisasi yang mengurus gitu loh, kayak tentang mungkin apa yang mau dia lakuin sama BWF segala macam ya kita nggak tahu, kita cuma ngerasain dan kita ngasih masukan nih, ini kita ngerasain gini dan ini nggak boleh berkelanjutan sampai nanti Olimpiade. Karena ya Gracia Poli juga bilang kan bahwa ya BWF tuh nggak pernah belajar sejak 2012 gitu loh. Nah makanya mungkin dari kejadian ini, that's why ya ini jadi pembelajaran buat BWF, jadi pembelajaran buat organisasi kita juga, gimana menangani COVID juga segala macam. Dan yang paling terpenting adalah ya semua belajarlah dari kejadian ini gitu. Ya. Get it. Dan sebetulnya memang pertanyaan tentang BWF ini masuk ke question box kita lumayan banyak sih, Jo. Iya, gue juga wajar lah, karena mereka kan pasti juga, gue belum pernah ngomong juga tentang All England, gimana pendapat gue juga. Dan kemarin kan gue cuman posting tentang ya udah, kalau menurut kalian ini buat kita menjadi lemah, yaitu lu salah banget gitu istilahnya. Justru ini membuat kita lebih tambah kuat dan kita akan berlatih jauh lebih keras buat tunjukin hasilnya nanti gitu. Wah, gila sih. Nah, berarti kita teman-teman semua kita support terus atlet Indonesia. Gak cuma Jojo ya di sini ya, bahwa ternyata komitmennya atlet ini juga mau bakal jos lagi di kompetisi-kompetisi selanjutnya, bukannya bikin kita jadi lebih lemah gitu. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @Fitri Ariesa. Kenapa harus sampai hiatus? Apa konsep dan branding Satu Nusa dulu sama sekarang bakal berbeda? Nah, coba lo dulu deh yang... By the way, hiatus tuh apa ya? Gue kurang ngerti ya. Hiatus tuh apa ya? Hiatus tuh vakum. Vakum. Gak aktif. Harus untuk... Jadi apa ya? Kalau benang merahnya mungkin kalau dari kacamata gue ya, kita pengen nampilin sesuatu hal yang baru dari sebelumnya, entah itu dari visi misi kita, entah itu dari desain kita juga. Dan yang terpenting adalah kita tuh pengen bukan cuman memproduksi satu kaos, cuman yang penting bisa dijual banyak dan laku segala macam, bukan itu. Tetapi kita tuh pengen ada salah satu nilainya gitu, pesannya yang didapat dari yang kita tuangkan ke desain itu, kayak gitu intinya. Dan buat kalian pasti akan, ya kalau gue sih pribadi jujur udah ngelihat beberapa desain yang baru dan wow, itu gue nggak expect kayak gitu. Dan gue pede sih dengan pesan-pesan yang kita akan mau bangun tentang Indonesia pasti ya, karena kan Satu Nusa itu kan bagaimana itu Indonesia tuh sebenarnya kaya akan alam, budaya, semua segala macam tuh kita luar biasa banget gitu. Dan itu kita mau bawa, kita mau rangkum di desain kaos gitu. Got it. Nah, paling gue mau nambah ini dari pertanyaan ini adalah sebenarnya apa sih yang beda konsep dan brandingnya SN sama yang dulu sama yang sekarang tuh bakal beda atau enggak? Mungkin di sini selanjutnya tentang personal lagi nih, pendapatnya Jojo dari @Kristianti dan Owan.Jonathan. Gimana perasaan Kak Jojo setelah All England kemarin, dan gimana perasaannya saat mendengar netizen Indo serang Instagram resminya BWF demi ngebela? Ya itu yang tadi gue bilang kan, gimana perasaan gue, ya pasti sedih lah. Jadi gue mungkin flashback lagi kejadian waktu itu gitu. Jadi tepat banget sebelum pertandingan kah? Sesudah pertandingan. Gue baru beres banget tanding kan, di interview sama wartawan dari BWF gitu kan. Gue interview, udah beres, gue keluar mau ke tempat latihan dan tempat pemanasan gitu. Dan di situ gue diinterview dulu sama salah satu salah satu wartawan Indonesia lah yang kerja untuk badminton Indonesia gitu kan, untuk PBSI. Nah di situ udah
pengen tanya segala macam, terus tiba-tiba iya nih tiba-tiba lagi diurusin, ternyata ada bermasalah kita. Gue bingung dong, loh bermasalah apa? Ya kita soalnya kemungkinan nggak bisa main lagi. Hah, seriusan kita nggak boleh main lagi? Kenapa gitu? Gue bilang kan kenapa? Iya soalnya katanya pas di penerbangan kita yang dari Istanbul ke Birmingham itu tuh ada yang positif gitu loh. Nah di situ gue bingung. Lah ya terus gimana gitu kan? Kenapa kita nggak tes ulang, coba segala macam, bla bla bla. Ya terus si wartawannya kan nggak tahu. Iya itu lagi diurusin sama dokter. Udahlah, gue turun ke bawah. Gue pikir mungkin bisa lah diatasin karena beberapa hari sebelumnya itu tuh ada yang tes positif dan dia tuh dites ulang dan akhirnya negatif. Nah gue nggak tahu itu positif jadi negatif. Iya. Nah makanya gue nggak tahu ya apakah yang pertama itu swabnya antigen terus yang kedua PCR atau memang dia positif terus jadi negatif. Gue juga nggak tahu pas saat itu gitu loh. Dan gue benar-benar benar-benar nggak ngerti gitu dengan pikirannya BWF juga gitu loh. Dan ketika pas gue di bawah udah nih udah stretching lah ya, pemanasan udah pertanyaan udah beres, gue udah mau siap-siap pulang lah gitu kan. Ternyata dokter tiba-tiba buru-buru turun dari atas, terus langsung kayak tiba-tiba cepet ayo, kita harus pulang, kita harus keluar, kita udah nggak boleh di hall ini lagi gitu, kita harus udah cepet-cepet keluar. Lah gue bingung dong, kita tuh kayak diusir gitu loh. Kita kayak udah cepat-cepat ayo pulang, udah kita udah nggak boleh di sini lagi. Pas saat itu gue udah di situ gitu loh, gua terus Grace, Apri, bahkan pas saat itu tuh Hendra Hasan lagi bertanding gitu loh. Dan itu gak make sense menurut gue, pertandingan itu masih berjalan gitu loh. Ketika kita kan kita disuspek udah close kontak sama orang yang positif gitu kan. Tapi pas pertandingan itu kita kan udah ngumpul, kita udah gunain bis bareng, kita udah gunain gym bareng, gue juga ada di situ kan, tempat pemanasan tuh penuh dengan orang juga, ada dari Jepang, Malaysia, banyak gitu loh yang udah close kontak juga sama kita gitu kan. Jadi menurut gue nggak make sense gitu, dan ya anehnya pas kita udah disuruh pulang, kita udah nggak boleh gunain bis, dan gue itu harus jalan, terus dokter, terus pelatih gue, story-nya siapa? Iya kan? Lagi jalan, tenang, gitu kan? Iya, gue pikir ya ampun itu habis main dan berasa agak lumayan pegel sih waktu itu ya, dan disuruh jalan. Ya mungkin 1 kiloan lah, 1 kilo lebih lah. Tapi kan dingin ya. Tapi dingin gitu loh. Itu udah malam di sana gitu, jam 7-an gitu. Dan itu dingin banget kan di sana gitu loh. Wah. Dan ya yang gue dengar lagi pas si Bang Hasan itu kan dia udah beres main. Barang-barang Indonesia tuh udah nggak ada di bawah, itu tuh udah nggak ada. Biasa kan kita ada istilahnya ada base kita gitu, kita taruh nih buat pertandingan anak kita di sini nih buat fisioterapi, orang apa segala macam. Nah itu barangnya udah diambilin semua, dan jaketnya si Bang Hasan tuh jaket dingin ya udah dibawa pulang. Nah dia terus berarti dia jalan nggak pakai jaket? Iya, jalan nggak pakai jaket. Wah, makanya kayak ya yang gue nggak habis pikir sih, kenapa yang positif itu dia bisa dites ulang, kenapa kita enggak? Nah alasannya adalah ya yang positif itu masih under BWM, masih bisa ditangani oleh BWM. Tapi yang kita udah masuk ke Menteri Kesehatannya si Inggris itu gitu loh. Nah gue bingung. Lah berarti lu nggak ngabarin tentang hal positif itu dong ke mereka gitu kan? Dan lu bisa kasih tes ulang itu tanpa sepengetahuan mereka juga gitu loh. Nah, yang anehnya lagi adalah gue ngelihat gue dikasih tahu sama pelatih fisik gue, karena kan kebetulan kita ikut di sana. Dan itu tes yang kedua itu yang setelah positif itu tuh dia disuruh colok sendiri ya. Itu nggak ada aneh. Sumpah itu aneh. Jadi dia cuma dikasih kitnya doang, dikasih, udah si ininya ditunggu di luar. Lah, jadi dia suruh colok sendiri di dalam kamar, kan aneh gitu menurut gue. Kalau gue sih kayak pas mau nyolok kayak gue jujur udah pernah PCR, terus gue kayak aduh gitu loh. Iya gitu loh. Di depan aja. Dan ya kita bukannya mau suzon atau gimana ya, kan itu bisa aja dipakai air keran atau apa, kan bisa aja gitu loh. Ya kita nggak pernah tahu itu kan. Nah itu menurut gua hal-hal itu yang ganjil gitu. Dan
pas pada saat itu aja mereka yang positif bisa ditunda dulu selama berapa jam gitu. Dan bahkan kita langsung di stop, benar-benar tek, udah nggak boleh main semuanya, langsung gitu aja tanpa ada ditunda dulu, tanpa ada apa gitu. Dan itu yang menurut gue agak cukup disayangin ya, keputusan dari BWF itu agak kurang profesional gitu. Benar, kayak apa ya, action yang diambil itu kayak bahkan di bawah standar ya. Maksudnya Iya, mereka ada yang di Thailand kan. Betul, mereka tuh nggak punya bukan protokol ya, regulasi yang tepat, SOP ya. SOP yang tepat. Dia tuh nggak ada gitu. Karena kalau misalnya ketika dia belajar dari Thailand, ya udah harusnya tuh kita diinform dulu bahwa ini kita harus ada karantina sebelum pertandingan untuk menjaga hal-hal seperti ini gitu kan. Enggak deh. Nah, makanya itu yang gue bilang, ya dia tuh cuma ngikutin ya arahan pemerintah setempat gitu. Dan ya mungkin juga karena no budget, gue nggak tahu. Karena kalau kalian tahu itu di Thailand, wow, budgetnya tuh gila banget. Gede Banget. 3 pertandingan itu tuh benar-benar gede banget. Dan gue salut sama pemerintah Thailand, terus juga PBSI-nya Thailand itu, wow, mereka luar biasa banget. Oke. Nah, anyway, ini dari tadi Jojo mention tentang pengalamannya dia di BWF All England kemarin. Ini tapi bukan bermaksud untuk menjelekin kali ya. Iya. Tetap jangan ada hate speech ke BWF lah, apalagi nih Betul. besar. Kalau Jangan. Jojo, please lah. Maksudnya kita jadi Kita mesti lebih tunjukin apa ya? Pintar lah. Betul. Tapi bijak. Betul, bijak sih kata-kata yang Bijak. tepat. Gitu ya. Gitu. Nah, ini gue mau ngingetin lagi nih ke viewers kita bahwa kalau nanti followers Nusa udah 15.000, kita mau reveal salah satu pertanyaan personal tadi ya tentang Jojo. @meta.apriani. Bang Jojo, ini brand punya sendiri atau Jojo jadi